wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya Nurfaizul Muna dengan akhiran NIM 012 beserta teman saya Ibnu Alkalasayana Putri dengan akhiran NIM 008. Saya Jen Fauzia dengan akhiran NIM 004. Jadi di sini kami membuat media pembelajaran pop-up book berjudul Prosa, Proklamasi Sejarah Bangsa. Adapun identitas materinya yaitu bab 2, cerita tentang Indonesia kita, dengan topik C yaitu kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Jadi pop-up book ini di dalamnya terdapat materi tentang yang pertama kekalahan Jepang, yang kedua yaitu BPUPKI, yang ketiga ada PPKI, lalu yang keempat peristiwa Rengas Dengklok, yang kelima yaitu penyusunan naskah proklamasi, dan yang keenam yaitu cara mempertahankan kemerdekaan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah gunting, yang kedua penggaris, lalu yang ketiga double tape, lalu ada elemen, selanjutnya cutter, pensil, serta kertas buffalo. Adapun proses pembuatannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk prosesnya yang pertama yaitu siapkan alat seperti gunting, double tape, dan bahan seperti desain dan elemen pop-up book yang sudah dicetak. Yang kedua, gunting semua elemen dari template pop-up book seperti toko, bangunan, atau elemen 3D lainnya sesuai dengan garis pola. Yang ketiga, lipat bagian-bagian elemen yang akan memberikan efek 3D saat buku dibuka. Selanjutnya, yang keempat, ada susun dan tempelkan elemen menggunakan double tape pada desain latar belakang atau isi pop-up book pada setiap halaman pop-up book. Yang kelima, gabungkan semua halaman isi pop-up book menjadi satu jilid buku. Selanjutnya ada proses pembuatan kantong pertanyaan. Yang pertama, siapkan kertas yang sudah didesain untuk membuat kantong pertanyaan. Yang kedua, lipat kertas secara merata sehingga membentuk persegi panjang dengan ukuran setengah dari aslinya. Yang ketiga, gunakan double tape untuk menutup kedua sisi samping yang terbuka. Selanjutnya yang keempat, lipat bagian atas yang tersisa ke bawah untuk menjadi tutup kantong. Yang terakhir, letakkan kantong di cover belakang, tempelkan dengan double tape. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Adapun cara kerja dari pop-up book yang telah kami buat yaitu dengan cara memanfaatkan lipatan dan potongan kertas sehingga gambar dapat muncul, bergerak, atau berdiri ketika halaman dibuka. Saat halaman pop-up book dibuka, bagian gambar yang telah dilipat dan direkatkan akan terangkat membentuk tampilan 3 dimensi. Seperti ini ya. Ketika halaman ditutup kembali, gambar tersebut akan ikut terlipat secara otomatis. Nah, mekanisme ini membuat materi pembelajaran terlihat lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik karena mereka dapat melihat bentuk dan konsep secara lebih nyata. Adapun materi di dalam pop-up book yang telah kami buat, yang pertama yaitu tentang kekalahan Jepang. Jadi Jepang merupakan negara terakhir yang menjajah Indonesia sebelum proklamasi. Nah, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang makin terdesak setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan bagian dari proyek Manhattan. Jadi elemen yang kami gunakan telah sesuai dengan materi di dalam pop-up book tentang kekalahan Jepang. Yang pertama ada elemen tentang ledakan bom. Nah, ini ada pesawat tempur serta terdapat tentara dan terdapat kota yang dibom oleh Jepang yaitu Hiroshima serta Nagasaki. Nah, selanjutnya di halaman kedua, setelah Jepang makin terdesak karena kalah dalam Perang Dunia Kedua, akhirnya untuk mengambil simpati masyarakat Indonesia, Jepang pun membentuk BPUPKI. Nah, BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Junbicho Sakai yang dibentuk pada 1 Maret 1945.
dengan tujuan yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan negara Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Adapun sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan dalam sidang tersebut terdapat 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu yang pertama ada Mohyamin, lalu yang kedua ada Mr. Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Jadi di dalam pop-up yang telah kami buat juga sudah mencantumkan usulan-usulan yang dipaparkan oleh para tokoh. Jadi siswa tinggal membuka lembaran pada bagian tokoh ini. Selanjutnya pada halaman ketiga terdapat materi tentang PPKI. Adapun setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Adapun tugas PPKI adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Adapun ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Baik, selanjutnya setelah PPKI ada peristiwa Rengas Dengklok. Bisa dilihat peristiwa ini yaitu peristiwa ketika golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini terjadi setelah Sultan Syahrir mendengar kabar kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Tujuan golongan muda adalah mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa pengaruh Jepang. Melalui musyawarah antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penyusunan naskah proklamasi. Pada halaman penyusunan naskah proklamasi berisi penulis naskah proklamasi sendiri yaitu Ir Soekarno, kemudian pengusul kalimat pertama yaitu Ahmad Subarjo, kemudian pengusul kalimat kedua yaitu Muhammad Hatta, kemudian yang mengetik naskah yaitu Sayuti Melik, dan yang menandatangani naskah yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta atas usulan Soekarni. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa terjadinya proklamasi, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian upacara ini dilaksanakan di kediaman Soekarno dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bendera tersebut dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud serta diiringi lagu Indonesia Raya karya Wakil Rudolf Supratman. Dengan dibacakannya teks proklamasi, bangsa Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka. Untuk selanjutnya yaitu ada cara mempertahankan kemerdekaan. Untuk cara pertama sendiri, mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan mengenal Indonesia melalui kunjungan ke berbagai wilayah di tanah air. Nah, dengan melihat langsung keberagaman budaya, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat, rasa cinta tanah air akan semakin tumbuh, kemudian persatuan bangsa semakin kuat, dan kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia semakin meningkat. Nah, ini untuk cara pertama, yaitu mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan dengan mengenal Indonesia melalui kunjungan ke berbagai wilayah di tanah air. Adapun cara kedua untuk mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan mempelajari dan melestarikan budaya serta kesenian bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenal sejarah dan tradisi daerah, kemudian mempelajari tari-tarian, musik, bahasa maupun kerajinan khas Indonesia, serta aktif mengikuti kegiatan budaya. Selain itu, kita juga dapat mencintai produk lokal, menghargai perbedaan adat istiadat, dan memperkenalkan budaya Indonesia secara positif. Nah, dengan budaya yang tetap hidup, identitas bangsa akan semakin kuat dan persatuan bangsa tetap terjaga.
Kemudian yang ketiga, ada dengan menghargai keberagaman bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan juga agama. Sikap saling menghormati dan hidup rukun sangat penting untuk menjaga persatuan serta mencegah terjadinya perpecahan. Dengan persatuan yang kuat, bangsa Indonesia akan lebih mampu menghadapi ancaman dari luar maupun provokasi dari dalam, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan aman dan damai. Selanjutnya yang keempat ada mempertahankan kemerdekaan dapat dilakukan dengan menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat, dengan berdiskusi secara baik, mendengarkan pendapat orang lain dan mencari solusi yang adil. Perselisihan tidak berkembang menjadi perpecahan. Sikap ini menjaga persatuan, menciptakan kedamaian dan membuat bangsa tetap kuat menghadapi berbagai tantangan. Yang kelima, dapat dilakukan dengan berprestasi di berbagai bidang agar Indonesia diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Prestasi di bidang pendidikan, olahraga, seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat mengharumkan nama bangsa, meningkatkan kepercayaan diri nasional, serta menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing secara positif di tingkat internasional. Baik, selanjutnya setelah siswa membaca materi dari pop-up book, selanjutnya siswa dapat belajar sambil bermain, yaitu dengan membuka kantong pertanyaan yang berisi beberapa soal seperti yang dibawa oleh Mbak Muna. Untuk cara bermainnya yaitu siswa bermain secara bergiliran dalam kelompok kecil. Kartu pertanyaan disusun di tengah kelompok. Selanjutnya, pemain melempar dadu. Jika dadu menunjukkan tulisan kanan, yaitu siswa bisa mengambil kartu di sebelah kanan maupun sebaliknya. Ketika jatuhnya di kiri, siswa bisa mengambil kartu di sebelah kiri. Untuk selanjutnya, pemain membaca dan menjawab pertanyaan pada kartu. Jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka nanti akan mendapatkan poin. Tetapi jika siswa menjawab pertanyaan salah, berarti soal tersebut akan dilempar ke kelompok lawan, seperti itu. Selanjutnya, giliran berpindah ke pemain berikutnya. Yang terakhir, permainan berakhir saat kartu habis atau waktu selesai. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah proses selama kami membuat pop-up book, berisi dari berbagai dokumentasi, terdapat materinya, lalu elemennya. Ini adalah ketika proses menggunting elemen, lalu ada proses penempelannya. Dan ini adalah proses pembuatan dari kartu pertanyaannya. Baik, tadi adalah pemaparan dari kelompok kami dalam pembuatan media pembelajaran prosa, yaitu Proklamasi Sejarah Bangsa untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembelajaran dan Pendidikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.